guys, ketemu lagi dengan saya Aninde Ersya Ramadan yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi mengenai teknik elektroforesis. Teman-teman, ada yang udah tahu belum? Apa sih itu elektroforesis? Nah, elektroforesis merupakan suatu metode pemisahan yang memanfaatkan medan listrik yang dihasilkan dari elektroda untuk memisahkan senyawa-senyawa yang memiliki muatan berupa kation ataupun anion. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai elektroforesis DNA. Nah, elektroforesis DNA umumnya menggunakan metode elektroforesis gel agar-ros. Metode elektroforesis tersebut pada prinsipnya melibatkan fase stasioner yang berupa gel agar-ros dan fase gerak berupa buffer trisacetat EDTA atau trisborat EDTA. Nah, materi selanjutnya akan membahas mengenai prinsip kerja elektroforesis. Prinsip dasar elektroforesis ialah molekul dan partikel bermuatan akan bergerak ke arah elektrode yang memiliki muatan berlawanan di bawah pengaruh medan listrik. Jadi, kan banyak nih senyawa yang dalam bentuk molekul yang mudah terionisasi seperti asam amino maupun asam nukleat yang diuji sebagai sampel. Nah, senyawa atau partikel bermuatan dalam medan listrik yang bermuatan negatif bergerak ke anode, yang bermuatan positif akan bergerak ke katode. Nah, hal ini disebut dengan peristiwa elektromagnetik. Biasanya ada medan listrik dari power supply yang dialirkan ke medium dan akan dimasukkan ke dalam sumur-sumur seperti gambar berikut. Nah, hasil yang didapat dari elektroforesis merupakan elektroforegram yang memberikan informasi mengenai seberapa cepat perpindahan komponen atau TM. Selanjutnya kita akan memasuki materi mengenai teknik elektroforesis. Teknik elektroforesis dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu elektroforesis larutan dan elektroforesis zona. Pada elektroforesis larutan penyangga yang mengandung makromolekul ditempatkan dalam suatu kamar tertutup dan dialiri oleh arus listrik. Di sini makromolekulnya adalah asam amino. Nah, dia akan terpisah kalau asam aminonya itu bermuatan negatif. Dia akan berkumpul di anoda, sedangkan kalau asam aminonya bermuatan positif, maka akan berkumpul di area katoda. Kemudian kecepatan mikro dari makromolekul itu diukur dengan melihat terjadinya pemisahan dari molekul seperti terlihat adanya pita dari dalam pelarut. Jadi nanti ada pita yang terdapat di dalam pelarut tersebut. Nah, selanjutnya pada elektroforesis zona,
teknik elektroforesis zona ini menggunakan suatu bahan padat yang berfungsi sebagai media penunjang yang berisi larutan penyangga. Nah, biasanya bahan padat itu berupa gel ataupun kertas. Gambar ini yang berwarna abu-abu contoh dari gel yang kemudian akan ditambahkan oleh buffer dan dihubungkan dengan arus listrik. Media penunjang yang biasanya digunakan itu adalah gel agaros, gel pati, gel poliakrilamida, ataupun bisa menggunakan kertas selulosa poliasetat. Nah, elektroforesis zona ini bisa disebut juga dengan elektroforesis gel dengan dua buah model, yaitu ada yang horizontal dan vertikal. Seperti gambar ini. Yang ini untuk horizontal dan ini untuk yang vertikal. Horizontal ini lebih sering digunakan karena yang horizontal memiliki kelebihan, yaitu peralatan yang digunakan sangat sederhana, relatif murah, dan juga pemisahan untuk engine tertentu itu bisa menghasilkan pemisahan yang lebih baik dan lebih mudah untuk diaplikasikan. Selanjutnya kita memasuki pembagian dari elektroforesis zona. Terdapat macam-macam elektroforesis zona seperti elektroforesis kertas, elektroforesis kapiler, dan elektroforesis gel. Nah, elektroforesis kertas adalah jenis elektroforesis yang terdiri dari kertas sebagai fase diam dan partikel bermuatan yang terlarut sebagai fase gerak. Terutama ialah ion-ion kompleks. Kemudian, elektroforesis kapiler adalah metode elektroforesis yang digunakan untuk memisahkan asam amino, protein, lipid, karbohidrat, dan nukleotida dengan resolusi tinggi yang dilakukan pada pipa kapiler berisi buffer. Selanjutnya, elektroforesis kapiler menggunakan listrik bertegangan tinggi yang menyebabkan semua komponen ion atau molekul netral bergerak ke katoda. Dapat dilakukan dengan teknik pendeteksian spektrometer atau elektrokimia. Nah, yang terakhir yaitu elektroforesis gel. Elektroforesis gel ialah elektroforesis yang menggunakan gel sebagai fase diam untuk memisahkan molekul-molekul. Awalnya, elektroforesis gel ini dilakukan dengan medium gel kanji sebagai fase diam untuk memisahkan biomolekul yang lebih besar seperti protein-protein. Kemudian, elektroforesis gel berkembang dengan menjadi sel agarosa dan poliakrilamida sebagai gel medianya. Elektroforesis gel terdapat dua material dasar, yaitu fase diam dan fase bergerak. Fase diam berfungsi untuk menyaring objek yang akan dipisah. Fase bergerak berfungsi untuk membawa objek yang akan dipisah. Seringkali ditambahkan larutan penyangga pada fase bergerak untuk menjaga kestabilan objek elektroforesis gel. Elektroda positif dan negatif diletakkan pada masing-masing
ujung aparat elektroforesis gel. Nah, kemudian di sini ada gambar di mana untuk metode elektroforesis ini zat yang akan dielektroforesis atau yang akan dipisahkan nanti dia akan dimasukkan ke dalam yang namanya sumur-sumur atau kolam-kolam, dan bisa disebut juga dengan fuel pada sisi elektroda negatifnya. Nah, jadi setelah dibuat sumur-sumurnya nanti, sumur-sumur ini akan diisi oleh zat yang akan kita pisahkan apabila aliran listrik itu diberikan. Nanti akan terjadi aliran-aliran elektron dan zat objek itu akan bergerak dari elektroda negatif ke arah elektroda positif. Kecepatan pergerakannya nanti akan berbeda-beda tergantung dari muatan dan juga berat molekul sampel yang kita gunakan. Misalnya DNA-nya nanti yang berberat molekul besar akan lebih lambat berpindahnya. Nah, yang gambar sebelah kanan ini misalnya kita mempunyai sampel DNA. Sampel DNA di sini isi bobot molekulnya itu bermacam-macam, gak cuma satu. Kemudian kita tambahkan enzim restriksi. Nah, nanti DNA-nya sebagai sampel akan dimasukkan ke dalam sumur atau ke dalam lubang-lubang ini. Kemudian nanti akan dilakukan yang namanya running, di mana running ini merupakan proses pemisahan yang nantinya dialirkan oleh arus listrik. Lalu nanti akan berpindah DNA yang muatannya negatif akan menuju ke yang positif. Yang DNA-nya berukuran lebih kecil atau yang lebih rendah, berat molekulnya akan lebih cepat migrasinya atau berpindahnya lebih jauh dibandingkan DNA yang bermolekul lebih besar. Selanjutnya, gel pada elektroforesis pada sampel Na dan RNA itu menggunakan gel agaros, sementara pada sampel protein menggunakan gel poliakrilamida. Nah, tahapan pembuatan gel itu sebenarnya sama ketika kita sedang membuat agar-agar. Jadi dilarutkan dulu, kemudian dipanaskan, setelah itu nanti dimasukkan ke dalam tempatnya dan dituangkan. Setelah dituangkan, kita akan melihat menggunakan sumur-sumur itu, menggunakan gambar yang seperti sisir. Kemudian nanti akan terbentuklah gel untuk digunakan dalam elektroforesis. Nah, selanjutnya masuk pada prinsip pengerjaan elektroforesis. Yang pertama, kita buat gelnya dulu, lalu ditempatkan pada tempatnya. Kedua, kita masukkan sampelnya, bisa DNA atau protein, ke dalam sumuran-sumuran yang sudah dibuat. Kemudian ditambahkan buffer. Pastikan semua gelnya itu terendam dalam buffer. Dimasukkan sampel, lalu masukkan loading day yang merupakan pewarna. Jadi yang berwarna biru-biru di sini merupakan sumuran yang sudah dimasukkan sampel DNA atau sampel protein. Yang ketiga adalah proses pemisahan atau running day. Proses pemisahan atau running. Nah, pada proses ini terjadi pemisahan sampelnya.
Proses ini terjadi pemisahan sampelnya. Alat itu disambungkan dengan listrik yang bervoltase rendah. Nanti akan tersambung aliran listrik, lalu nanti kira-kira hanya membutuhkan waktu 1 jam saja dalam proses running. Yang terakhir adalah proses atau tahapan visualisasi. Visualisasi seperti ini disebut dengan elektroforegram. Kemudian elektroforesis gel agarose. Elektroforesis gel agarose berfungsi untuk memisahkan asam nukleat seperti DNA dan RNA. Dan memisahkannya ini berdasarkan muatan listrik, ukuran, dan bentuknya. Gel ini terbuat dari agar yang berasal dari rumput laut. Untuk fase diamnya menggunakan gel agarose. Pada fase geraknya menggunakan buffer trisacetat EDTA atau TAE atau trisborat EDTA atau TBE. Nah, kemudian presentasinya ini bisa berbeda-beda, tergantung kita memisahkan DNA-nya berapa. Sel agarose ini bisa memisahkan DNA yang berukuran lebih dari 1000 pasangan basa. Sedangkan untuk memisahkan DNA dengan ukuran yang lebih pendek dapat digunakan gel polyacrylamide. Semakin besar konsentrasi agarose yang digunakan, maka semakin kecil pori-pori gelnya. Semakin kecil konsentrasi agarose, maka semakin besar pori-pori gelnya. Pemisahan fragmen ini berdasarkan metode analitik atau preparatif. Jadi, molekul DNA yang bermuatan negatif karena adanya gugus fosfat yang bergerak menuju anoda yang muatannya positif saat dipisahkan dengan elektroforesis ini. Nah, fragmen DNA yang memiliki ukuran yang sama memiliki elektron mobilitas yang sama juga, dan dia juga menempuh jarak berpindahnya atau migrasinya sama juga jaraknya. Proses running DNA yang bersamaan dengan DNA yang sudah diketahui ukurannya bisa berguna juga dalam analisis ukuran DNA dalam sampel. Nah, DNA supercoil biasanya migrasinya lebih cepat karena strukturnya sangat kompak. DNA yang akan dielektroforesis pada umumnya dicampur dengan loading day atau pewarna yang berfungsi untuk memonitor mobilitas elektroforesis, dan juga nantinya loading day ini akan bermigrasi bersama molekul DNA-nya. Biasanya elektroforesis ini menggunakan loading day berupa brompenol blue dan silenesianol. Dalam prosesnya, setelah tahap running selesai, nanti akan terjadi visualisasi. Hasil elektroforesis dapat divisualisasi dengan menggunakan pewarna fluoresensi ethidium bromida. Jadi, setelah runningnya selesai, gelnya
akan direndam dalam larutan buffer TBE atau TAE, di mana larutan buffer itu mengandung etidium bromida. Nanti etidium bromida akan berdifusi ke dalam gel, kemudian akan berasosiasi juga dengan DNA-nya. Nah, alasan ditambahkannya etidium bromida ini karena dia bisa berinteraksi atau menyisip di antara pasangan basa nukleotida pada struktur double helix DNA dan pada saat gel hasil elektroforesis itu nanti juga bisa disinari oleh sinar UV. Dan fragmen-fragmen atau DNA yang sudah terpisah tadi akan muncul sebagai spot-spot. Misalnya, warnanya oranye akan berpendar. Nah, itu merupakan tahapan dari bagaimana elektroforesis agar. Oke, sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.